Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk pembelian mixer sudah terpenuhi. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memberikan donasi dan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata yang sudah mendukung di dalam doa. Adapun dana yang sudah terkumpul sejumlah Rp1.900.000, untuk pembelian mixer sejumlah Rp1.695.000, dan sisanya sejumlah Rp205.000 akan dibelanjakan mic dan kabel. Untuk melengkapi mixer tersebut, masih diperlukan speaker aktif 2 buah dengan perkiraan biaya Rp5 juta. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk ikut berpartisipasi, silakan menghubungi Bapak Pendeta Sen Anwar Wijaya di nomor HP yang tertera di layar. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan masih memperkenankan kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Dia, meskipun masih melalui online dan di rumah kita masing-masing. Tapi kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau bersama-sama bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia. Mazmur 70 ayat yang kelima. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Karena Dia Allah kita yang penuh kuasa, Allah kita yang besar, Allah kita yang penuh kasih setia dan tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku mau beri kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sepenuh hati kita nyatakan bersama-sama, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Benar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau limpahkan berkat anugerah dan karunia di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mau bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan kepada Engkau sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian sukacita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan pujian api kemuliaannya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan semuanya.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita bersama-sama dengan penuh bahagia melayani Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani Rajaku. Sukacita, damai, berkat melayani
Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan. Ku bersandar padanya. Mari kita sandarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam badai hidupku, Tuhanku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Sinar Roh memberi terang, hingga awan terus hilang. Aman aku dibina, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku sepanjang umur tiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Dalam suka dan duka, dalam lagu dan doa, dalam mara bahaya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku sepanjang umur tiap waktu. Bagaimanapun
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang berjudul Pujian Sejati. Suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama
kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Dan pagi ini mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan minta pimpinan Tuhan saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan, kami percayakan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, minggu ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu tentang bagaimana kita melihat nilai luhur pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ingat dengan sebuah pintu, tentunya kita ingat bahwa pintu ini berguna untuk menutup satu ruangan, apalagi kemudian kita kunci, aman sudah. Tapi bagaimana kalau pintu itu tidak bisa dikunci? Tentunya kita akan merasa riskan. Kita merasa takut, jangan-jangan ada maling yang akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, saudara, kita punya pintu, kita punya kuncinya, tapi ternyata kuncinya tidak berfungsi. Apa jadinya? Kalau sudah terkunci, kita ada di dalam berarti kita tidak bisa keluar. Atau sebaliknya, kita masih ada di luar, kita punya anak kuncinya, dan kita mencoba untuk membukanya, kita tidak bisa masuk. Berarti percuma kita punya kunci. Ketika si kunci itu tidak berfungsi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, begitu juga halnya ya dengan kita saat ini. Terkadang kita ada di dalam dunia ini, kita seperti anak yatim. Anak yang tidak punya orang tua. Kita terlunta-lunta kemana-mana dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tetapi saudara, bukan hal seperti itu ya sebenarnya terjadi. Tetapi saudara, yang sedang terjadi adalah kita bukan tidak punya orang tua, tetapi kita punya orang tua yang tidak berfungsi. Sangat berbahaya saudara, sangat berbahaya. Memang Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia ini seperti dikatakan ke tengah-tengah serigala. Kita tidak tahu harus apa yang kita lakukan dan bagaimana caranya kita keluar dari masalah dan lain sebagainya. Tetapi saudara, hari ini mari kita melihat bagaimana kita melihat harus ada seorang yang mementor kita, atau dikatakan yang menjadi bapak atau ibu rohani kita untuk membimbing kita di tengah-tengah dunia ini. Apalagi saat ini ketika masa pandemi COVID-19 ini saudara, kita tidak tahu lagi bagaimana kerohanian kita bertumbuh atau mandek, atau bahkan kita mundur, dan bahkan kita mungkin sudah hampir tenggelam. Maukah kita tetap bertumbuh? Maukah kita tetap bertahan dalam keadaan kerohanian kita yang harus semakin hari semakin bertumbuh? Pagi ini mari kita akan belajar ya, bagaimana kita tetap untuk setia, tetap untuk melayani Tuhan. Pak, gimana caranya? Masa pandemi gini takut berkumpul, takut untuk keluar rumah, takut untuk ini, takut untuk itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan saudara, mari kita dengan penuh sukacita tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena itulah yang seharusnya terjadi. Banyak orang terkadang dengan alasan pandemi COVID-19 ini, mereka mulai lari dari Tuhan, mereka mulai mundur dari Tuhan. Dan bahkan mereka merasa bebas, sekarang aku tidak lagi diawasi. Oleh karena pandemi COVID-19 ini.
Tapi saudara, saat ini mari kita pikirkan bersama. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, saya percaya kita tetap setia pada pelayanan kita. Kita tetap setia kepada firman Tuhan. Kita tetap taat akan apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari saudara, mari kita perhatikan. Minggu lalu kita berbicara tentang teladan, keteladanan. Bagaimana teladan itu terjadi. Sedangkan saat-saat ini, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita lihat situasi apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita perhatikan bahwa saat-saat ini kita sedang mengalami krisis Bapak Ibu rohani. Mengapa demikian, saudara? Karena begitu banyak orang terkadang hanya merasa dirinya sendiri yang dewasa rohani, tetapi dia tidak pernah membimbing, dia tidak pernah membina anak-anak rohaninya. Sehingga generasi-generasi selanjutnya tidak seperti generasi yang awal. Sangat mengerikan, saudara. Karena kalau kita ingat minggu lalu, Yosua gagal untuk mencetak generasi-generasi penerus. Sehingga muncullah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu sangat membahayakan keadaan bangsa Israel. Demikian halnya saat-saat ini, saudara. Ini menjadi satu perhatian dalam kehidupan pelayanan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditetapkan ada di gereja bersama-sama untuk bersekutu, mari kita membina generasi selanjutnya. Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 8. Ini berbicara tentang siapa? Filipus. Firman Tuhan berbunyi demikian, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah saudara, bagaimana hal ini terjadi? Seorang Filipus, dia sudah bertemu dengan Bapa, dia bertemu dengan Yesus, tetapi dia masih minta ditujukan Bapa itu yang mana. Dia tidak kenal Bapa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tetapi Filipus tetap dia ingin ditujukan Bapa itu kepada dia. Itu sudah cukup, padahal dia sudah berhadapan. Terkadang sulit, saudara. Sama halnya saya katakan, seperti dulu pernah saya beri satu gambaran. Seekor ikan yang mencari air. Dia ada di dalam dia ada di dalam air dan dia mencari air. Seperti apa air itu? Dia nggak ngerti. Nah saudara, sama halnya kita pun demikian. Terkadang di mana anugerah Tuhan itu? Padahal kita hidup di dalam anugerah itu. Saudara, mari kita perhatikan kehidupan kita. Mari saudara kita mengenal Bapa surgawi, Bapa yang penuh kasih itu yang ada bersama-sama dengan kita. Namun di dalam dunia ini saudara, mari kita melihat bagaimana sosok Bapa rohani yang sesungguhnya. Saya sangat terkagum dengan mentor saya. Saya terenyuh saya katakan. Karena apa? Karena dia begitu luar biasa. Dia menjadi sosok seorang ayah, seorang mentor, seorang dosen, seorang guru yang begitu baik. Dia menjadi teladan yang luar biasa di dalam keluarganya, di dalam ketika dia mengajar, ketika dia menjadi dosen, ketika dia menjadi apapun saya katakan pribadi yang tidak dapat saya lupakan. Bapak, Ibu dan Saudaraku, bisakah kita untuk menjadi teladan bagi generasi penerus? Sebab saat-saat ini
kita kehilangan atau kita sedang mengalami krisis Bapak dan Ibu rohani. Siapkah saudara dan saya untuk menjadi Bapak Ibu rohani bagi generasi-generasi selanjutnya? Kita menjadi teladan buat mereka. Dimanapun kita berada. Kita tidak menjadi atau membawa topeng kita dan kita hidup berpura-pura di hadapan mereka. Mari saudara, ini bukan tugas yang mudah. Tetapi saya mau saudara dan saya melakukan oleh karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak harus hidup berpura-pura, tetapi kita hidup apa adanya. Jangan hidup ada apanya, tapi apa adanya. Seperti Kristus menciptakan saudara dan saya. Jadi saudara, mari kita hidup mengalir dan kita menjadi teladan sehingga orang-orang akan melihat ada Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi saya katakan ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan saudara dan saya percaya saudara dan saya akan dimampukan untuk menjadi teladan yang luar biasa. Tidak usah kita berkata, kamu saya mentor ya, kamu harus menjadi seperti saya. Tidak usah. Tetapi mereka akan melihat gaya hidup saudara dan saya. Tanpa harus memaksa mereka. Dan mereka akan semakin dekat dengan kita semua. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, 1 Korintus 4 ayat 15 juga mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan hal demikian kepada jemaat di Korintus. Kita boleh punya beribu-ribu pendidik, tetapi katakan kamu tidak mempunyai banyak bapa. Artinya apa saudara? Sosok seorang bapa. Bapa yang sejati. Bukan hanya bapa yang ada di dunia, tapi bapa yang ada di surga. Dialah sosok teladan yang tidak tergantikan. Kalau kita bisa menjadi sosok yang demikian, maka banyak orang akan menjadi pengikut kita. Bukan berarti kita menyayangi Tuhan, tetapi dia akan melihat bagaimana kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di gereja saudara, di gereja mungkin kita ada seorang koordinator, ada pemimpin, ada pengajar, ada ketua ini, ada ketua itu, ada pengkhotbah. Tetapi saudara, mereka belum menjadi bapa atau ibu rohani. Mereka hanya menjadi pemimpin, mereka hanya jadi ketua, mereka mungkin hanya menjadi seorang pengajar, tetapi dia belum menjadi bapa dan ibu rohani. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita menjadi bapa dan ibu rohani bagi generasi selanjutnya? Kalau saudara menjadi guru sekolah minggu, sudahkah murid-murid saudara sungguh-sungguh saudara perhatikan? Kalau saudara menjadi panitia PI mungkin, saudara menjadi panitia apalagi, keanggotaan, tata ibadah dan lain sebagainya. Apakah semua itu sudah terjalin dengan baik? Dan kita menjadi bapak rohani atau ibu rohani buat mereka. Sehingga mereka sungguh mau melakukan setiap perkara untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita memerlukan sosok bapak dan ibu rohani untuk membimbing generasi penerus kita supaya jangan sampai gereja kita terputus dan tidak ada lagi generasi yang melanjutkan gereja kita. Sampai kita selesai dan kita nggak tahu siapa yang melanjutkan gereja kita. Menjadi satu hal yang sedih bukan? Tapi mari kita akan belajar. Mari kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka boleh mulai memimpin dari hal yang kecil, terus semakin besar, sampai akhirnya mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan tentunya hal tersebut tidak lepas dari ikut serta atau turun tangan saudara dan saya. Sebab itu saudara, mari kita jangan sampai kehilangan generasi penerus di dalam gereja. Kita harus menjadi teladan sebagai pemimpin di gereja. Hal ini
akan menjadi apa? Impartasi bagi generasi masa kini, dan kita akan mencetak mereka menjadi pemimpin yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Sebab saya katakan, semua itu tergantung dari pemimpin. Mari saudara perhatikan, misalnya ada pemimpin mudah tersinggung. Kita lihat anak buahnya seperti apa. Sama akan mudah tersinggung. Ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab, maka sama generasi penerusnya akan menjadi generasi yang tidak bertanggung jawab. Sedikit masalah lari, sedikit kesenggol, ngambek, dan lain sebagainya. Tapi saya katakan mari kita bina. Mari kita tetap untuk menjadi teladan bagi generasi penerus. Yang kedua saudara, bagaimana sikap Bapa Surgawi terhadap Yesus anaknya. Inilah yang harus kita teladani untuk kita bisa menghadapi dunia ini, untuk kita bisa mendidik generasi penerus. Nah saudara, kita memperhatikan dari Matius 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, sikap Bapa Surgawi terhadap Yesus anaknya yang pertama adalah mengapresiasi atau satu perkenanan. Allah memberikan perkenanan Yesus sebagai anak Allah. Dan hanya kepada Yesus Allah berkenan. Itu satu pernyataan, satu apresiasi yang luar biasa. Dengan demikian saudara, apa yang harus kita lakukan? Allah saja mengapresiasi Yesus sebagai anaknya, sebagai anak yang diperkenan, dan hanya kepada Dia dinyatakan itu. Nah saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan kepada orang lain? Kita juga saya katakan harus memberikan apresiasi. Artinya atau memberikan pujian atas apa yang telah dicapai oleh seseorang tersebut. Dan juga saudara, seringkali kita nggak berani untuk memberikan apresiasi. Takutnya dia jadi sombong, nanti takutnya dia seperti ini. No, belajar untuk mengapresiasi, belajar untuk memberikan pujian kepada orang lain atas apa yang sudah dilakukannya. Kita seringkali mendengar bukan kepada anak-anak, ayo kita berterima kasih, belajar mengatakan terima kasih. Supaya apa? Supaya dia terbiasa untuk mengucapkan terima kasih. Mengucapkan kata tolong ya. Dia nggak langsung ini tolong ke sana ya dan lain sebagainya. No, tapi ada kata tolong. Kemudian apalagi saudara? Ada perkataan maaf. Orang terkadang begitu sulit berkata maaf karena mereka selalu merasa dirinya benar. Tapi anak-anak sekarang sudah dibina mulai kecil mengatakan kata maaf, mengatakan terima kasih, ya, kemudian berkata tolong dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Nah, saudara, kita pun demikian. Di gereja seberapa banyak kita dipuji? Seberapa banyak kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau disuruh mengkritik, enggak usah disuruh aja saling mengkritik satu dengan yang lain. Enggak diajarin saudara. Tapi saya katakan inilah yang terjadi. Dikritik itu enggak enak. Iya. Tapi saya katakan mari kita belajar untuk memuji. Belajar untuk menghargai. Belajar untuk mengapresiasi. Allah pun lakukan hal yang sama. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar. Mulai hari ini, mari kita saling memuji satu dengan yang lain. Jangan lihat kekurangan. Kekurangan banyak saudara. Ya, tetapi ketika kita melihat bagaimana kita memuji satu dengan yang lain, begitu sulitnya. Satu kali waktu saudara, ketika saya mengikuti sebuah retreat. Coba saudara, sekarang silahkan saudara melihat di sebelah kanan saudara. Saya langsung lihat, coba tulis
Apa kekurangan dia? Langsung set. Banyak sekali saudara ya kekurangannya. Selesai saudara, selesai. Balikan kertasnya, balik. Sekarang masih lihat ke sebelah kanan. Sekarang apa kelebihan dia? Berikan pujian buat yang di sebelah kanan. Langsung diem. Mau muji apa ya? Tadi kurangnya aja banyak. Gitu kan saudara? Jadi saya bilang kadang-kadang ketika kita disuruh memuji orang begitu sulit. Bahkan mungkin mulut kita terkunci. Mari kita belajar. Jangan lihat kekurangannya, tapi apa kelebihan dari dia. Itulah akan membuat dia menjadi bangkit, dia mulai percaya diri, dan dia melihat bagaimana aktualisasi dirinya di hadapan Tuhan. Karena kita menghargai dia, bukan merendahkan dia. Kalau kita merendahkan dia, zaman sekarang istilahnya apa? Dibully. Akhirnya dia tidak berkembang. Akhirnya dia semakin terpuruk dalam kehidupannya. Jangan membuat kita orang lain menjadi terpuruk oleh karena kita. Tapi mari kita bangkitkan semangatnya supaya dia sungguh-sungguh mengaktualisasi dirinya di hadapan Tuhan. Itu yang luar biasa. Sebab itu mari kita belajar untuk memberikan pujian. Ya, jangan hanya mengkritik begitu luar biasa pandainya, tapi mari kita belajar untuk memberikan pujian. Ya, nah, walaupun begitu sulit, mungkin awalnya sulit, tapi ketika kita sudah terbiasa, kita percaya bahwa kita bisa memuji orang lain, tapi bukan dengan hal yang lebay, ya. Apa semua dan lain sebagainya, berlebihan, jangan. Saya juga nggak suka, ya. Tetapi saya katakan kita memuji dengan apa adanya dia, atas apa yang sudah dicapai oleh dia, yang patut untuk diberikan pujian. Yang kedua saudara, sikap Allah Bapa kepada Yesus ada memberikan tantangan. Saudara, kita pun berarti punya tantangan. Tantangan apa yang diberikan kepada Yesus? Tantangan ketaatan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan dia harus menerima penolakan dari berbagai kalangan oleh karena dia menyatakan kebenaran. Banyak hal bukan? Tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Namun hal yang sulit, yang paling sulit yang Yesus hadapi adalah ketaatan dia. Taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Nah saudara, itu satu tantangan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat apa yang dia lakukan. Sekalipun dia ditentang oleh berbagai macam kalangan, dia tetap menyatakan kebenaran. Ketika dia diperhadapkan, dia harus mati di atas kayu salib, dia tetap lakukan itu agar rencana Allah tidak menjadi gagal. Bapak, Ibu dan Saudaraku, bisa saja Tuhan Yesus berkompromi, bisa saja oleh karena ketakutan akhirnya dia, aku gak mau ikut rencana Tuhan, rencana Allah. Tetapi manusia kan tetap ada di dalam dosa dan tidak menjadi selamat. Tapi oleh karena ketaatannya, kita bisa melihat bagaimana manusia dipulihkan bersama dengan Allah. Nah Bapak, Ibu dan Saudaraku, apa hubungannya dengan nilai luhur pelayanan? Artinya saudara, di dalam pelayanan kita pun sering kali menghadapi tantangan, menghadapi godaan untuk kita lari dari pelayanan kita. Karena dunia menawarkan semua yang menarik, menawarkan semua yang lebih dari apa yang kita capai saat ini. Maukah kita tetap setia? Maukah kita tetap menghargai ketika Yesus masih memberikan kesempatan buat Bapak, Ibu dan Saudara melayani dia? Siapkah kita melayani dia? Dalam keadaan apapun. Masa pandemi tetap aku pantang mundur. Tentunya dengan protokol kesehatan. Tentunya bukan berarti kita sembrono, enggak pakai masker, ya salah. Tapi kita pun harus tetap, aku tetap setia.
Aku percaya perlindungan Tuhan, bukan kita konyol. Ya, ketika kita datang, wah kita berkerumun, kita rame-rame dan lain sebagainya, itu juga tidak disarankan. Tapi mari kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Itu hikmat dari Tuhan, agar kita boleh tetap menjalankan ibadah. Seperti ini, sekalipun kita berjauhan, kita percaya hadirat Allah nyata dalam hidup kita. Ada orang-orang yang terbeban untuk melayani bersama-sama. Ada yang bermain musik, ada yang menjadi operator, ada yang harus menjadi kameramen, harus apalagi soundman dan lain sebagainya. Tapi ketika itu semua disatukan menjadi satu sajian ibadah yang dapat kita lakukan bersama-sama. Pagi ini saudara, mari kita tetap melayani Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjadi bapa dan ibu rohani bagi generasi penerus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa ada bapa dan ibu rohani, mereka tidak ada yang membimbing. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk bisa menjadi pembimbing mereka, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami juga menghadapi tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Ada begitu banyak godaan yang menghampiri kami. Ada begitu banyak tantangan yang akan menarik kami keluar dari pelayanan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Dan tetap Engkau menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Biarlah kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai dan melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.